Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Laga Indonesia lawan Arab Saudi kemarin itu harusnya buat yang punya otak sih sadar lo ya. Sadar apa sih bang? Itu tuh yang selalu minta stay out, Toel dan pasukannya. Kalau Toel sih saya yakin gak bakalan pernah sadar karena dalam hatinya itu udah full kebencian. Tapi minimal ini pengikutnya sadarlah ya. Apa yang dialami Arab Saudi harusnya jadi pelajaran buat kalian. Jika yang namanya pecat pelatih di tengah turnamen itu adalah hal yang sangat fatal. Sekelas Arab Saudi yang ada di ranking 57 dunia harus takluk dari Indonesia yang ada di ranking 130 dunia. Cuma gara-gara ganti pelatih dari Mancini ke Herve. Secara logika gini deh ya, Herve ini kan mantan pelatih Arab Saudi. Harusnya pemain Arab Saudi udah hafal dong dengan gaya melatih Herve. Tapi justru malah jeblok kan saat pindah dari Mancini ke Herve. Inilah fakta yang harus kita ketahui. Jika perpindahan gaya main dari satu pelatih ke pelatih baru itu nggak mesti bagus loh ya. Kalau gaya melatih pelatih baru ini sesuai dengan tipikal para pemain ya mungkin akan langsung cocok. Tapi jika gaya melatih pelatih baru ini nggak sesuai dengan gaya para pemain ya akan jeblok. Mancini itu Italia, Herve ini Perancis, dua kultur sepak bola yang gak jauh berbeda loh ya. Tapi ketika ini digantikan atau pergantian yang sangat cepat, bahkan Arab Saudi aja ya, yang pemainnya memiliki kualitas yang lumayan bagus, ini sulit loh mengadaptasi. Ini antara Italia dan Perancis deket loh ya, tapi sulit diterapkan. Sekarang bayangkan Indonesia jika memecat Sintayong. Indonesia ini Asia ya. Asia tapi timnasnya diisi oleh sebagian dari keturunan Belanda. 4 tahun sudah dilatih oleh orang Korea. Tiba-tiba diganti dengan pelatih baru. Apa nggak kikuk tuh jadinya? Kita ambil contoh aja nih Arab Saudi. 4 tahun loh Herve ini melatih Arab Saudi. Tapi cuma gara-gara digantikan oleh Mancini. Herve pun kesulitan lagi loh ngebangun timnas Arab Saudi. Apa itu mau kejadian buat timnas Indonesia? Udah banyak contohnya loh ya, negara-negara yang hancur cuma gara-gara mengganti pelatih. Vietnam kurang bagus apa coba di tangan Park Hang-seo. Tapi cuma gara-gara Park Hang-seo keluar dari Vietnam, apa yang terjadi dengan Vietnam? Hancur lebur kan sekarang. Timnas Indonesia itu cuma butuh dukungan dan kritikan yang membangun aja. Bukan dikit-dikit bilang out, dikit-dikit bilang out. Sampah itu buat kami. Nah ini seperti yang diucapkan oleh Erick Thohir berikut ini ya. Tapi kalau diberi kesempatan, dia bisa lah. Tinggal publik, saya harap untuk pemain-pemain muda kita seperti Marcelino, jangan ketika main bagus, dipuja, tapi ketika para pemain muda ini perlu sandaran, kita mencemoohkan. Nah ini kembali pemain-pemain ini perlu waktu beradaptasi, ya kasih kesempatan mereka. Jadi buat kami ya, yang harus dibenahi utama di sepak bola Indonesia, khususnya timnas Indonesia itu bukan cuma masalah pemainnya, pelatihnya, tapi yang utama harus dibenahi oleh Indonesia adalah SDM rakyatnya sendiri. Ya. Sebab SDM bangsa ini tuh benar-benar parah. Coba lihat ini. Pemain udah kerja keras, menang pun tetap aja dihujat loh sama netizen keoplak kita ini. Makanya ya, tugas manusia di dunia itu adalah mencari ilmu. Tapi mencari ilmu juga jangan salah guru. Kalau salah guru bisa kacau dan malah tambah bodoh. Kalau kalian suka sepak bola, cari info dan guru yang bagus soal sepak bola. Jangan ngeliatin Toel, jangan ngikutin Toel. Lah Toel pemain bukan, mantan pemain juga bukan, mantan pelatih juga bukan. Cuma seorang komentator. Ya kalau cuma komentator siapapun bisa jadi komentator lah. Mikirnya ke situ deh. Kalau orang punya logika, kalau orang punya otak, ya pasti mikir, lah dia apa cuma komentator gitu loh, kok diikutin. Ini kan yang ngikutin Stowel bener-bener bodohnya minta ampun.
Lanjut ya, bukan Malaysia namanya. Kalau apa-apa milik Indonesia itu nggak diklaim atau nggak diakuin sama jadi milik mereka. Keris, batik, dan segala milik Indonesia itu pasti diklaim sebagai milik mereka. Sekarang Marcelino pun diklaim milik mereka loh. Hal ini berawal dari cuitan ya, atau mungkin postingan ya. Katanya sih mantan pemain MU dan pelatih MU Ole Gunnar Solskjaer yang mengomentari penampilan Marcelino lawan Arab Saudi. Ada yang komentar nih yang katanya fans MU ngakunya Lino ini milik Malaysia. Tapi kami pastikan ya, ini akun Solskjaer ya. Ini bukan milik Ole Gunnar Solskjaer lu ya. Ini cuman akun fanbase-nya aja. Dan ini mungkin kerjaannya orang-orang Malaysia aja ya yang ingin memecah belah. Sebab kalau akunnya Solskjaer yang asli yang ini ya, yang kayak gini tuh nggak usah ditangkepin ya. Itu cuman akun apa ya? Akun buzzer yang memang cari sensasi aja. Ya balik lagi lah. Ini oknum-oknum yang memang mungkin mencari sensasi yang ingin Indonesia dan Malaysia ini benar-benar panas ya. Jadi hati-hati ya sama akun-akun yang kayak gini nih, yang mengatasnamakan orang-orang ternama tapi ternyata mereka cuma buat cari sensasi aja. Kalau buat kami pribadi nih, kami komentarin soal Marcelino ya. Marcelino kalau kami pribadi ya, kami sih inginnya si Lino ini keluar dari Oxford United. Kenapa demikian? Lino ini butuh jam terbang lo ya. Dia ini biar dapat jam terbang atau menit bermain yang lebih deh. Sebab percuma kalau namanya main di Liga 2 Inggris tapi nggak pernah dipakai. Padahal dia ini butuh kesempatan main, butuh mengasah kemampuan. Jadi kalau kami pikir ya lebih baik Lino ini cari klub lain yang mau masang dia sebagai starter atau pemain inti ya. Lanjut kita ke berita klub. PT LIB akhirnya mengabulkan permintaan Persib untuk menunda laga Bali lawan Persib. Laga yang awalnya akan digelar tanggal 1 Desember 2024 ini diubah nih jadi pekan ke-17 yakni 7 Januari 2025. Alhasil, usai lawan Borneo FC, Persib cuma akan fokus di ACL 2 yakni lawan Port FC tanggal 28 dan lawan Jijang FC tanggal 5 Desember. Setelah itu barulah Persib akan melakoni laga Liga 1 dengan melawan PSS Sleman tanggal 9 Desember. Oke, kita akan ceritakan sedikit kronologinya. Persib itu mengirim surat ke LIB itu untuk meminta laga Bali lawan Persib itu ditunda tanggal 14 November. Tapi nggak direspon sama sekali oleh PT LIB sebab dari 4 syarat yang harus dipenuhi soal penundaan liga itu nggak ada yang bisa dipenuhi, yakni force major, keributan, bencana alam, tragedi dan lain-lain. Cuma ada satu hal yang bisa bikin laga ini ditunda, yakni kesepakatan antara Persib dan Bali United. Tanggal 16 November, Boyan Hodak menghubungi Teddy Cahyono di LIB, minta tolong laga ini ditunda, tapi Teddy pun nggak bisa langsung penuhi permintaan ini dong. Sebab Teddy Cahyono tuh tahu di Indonesia itu apa-apa kudu pakai duit. Akhirnya Teddy pun punya ide untuk mengundang HNS Kroasia untuk bekerja sama dengan PSSI dan LIB. Nah, yang namanya kerjasama pasti ada duitnya dong. Nah, disinilah kesempatan Boyan Hodak untuk mengutarakan keinginannya. Dan akhirnya 2 hari berselang, LIB pun menyetujui laga Bali United kontra Persib ini diundur. Intinya di Indonesia itu ada uang, urusan lancar. Tapi apa yang terjadi saat ini harusnya ini sentilan nih bagi kalian yang suka bilang Teddy out. Mikir tesia, tanpa Teddy Persib bisa apa? Tebararoga otak emang. Dari PSIS muncul lagi satu nama pemain asing yang tengah diseleksi oleh PSIS Semarang. Kali ini ada Gustavo Souza, striker asal Brazil berusia 28 tahun yang musim ini main di Liga El Salvador. Bertinggi tubuh 185 cm dan dari 18 laga di Liga El Salvador, Souza ini udah cetak 14 gol dan 3 assist. Tapi PSIS harus rogoh kocek yang cukup dalam sebab kontrak Souza baru akan berakhir di Juli 2025. Dari Dewa United, perwakilan FIFA dan AFC didampingi oleh PSSI mengunjungi markas Dewa United di Tangerang Selatan. Dewa United jadi tim kedua di Indonesia yang dikunjungi oleh FIFA dan AFC setelah sebelumnya ada Bali United ya.
Kunjungan ini lebih bersifat apresiasi pada keseriusan Dewa United dalam membangun sepak bola di Indonesia. Dewa United dianggap tim profesional dengan segala aspek yang mendukung seperti training ground nomor 1, fasilitas olahraga yang nomor 1, dan juga sistem keuangan yang stabil. Tinggal permasalahan adalah stadion pribadi saja yang Dewa United belum miliki. Buat kami ini sindiran lo ya, buat tim-tim tua di tanah air. Tim tua tanah air tapi susah jadi tim profesional. Sementara tim muda justru serius jadi tim profesional. Ada apa dengan tim-tim tua? Kenapa kok puluhan tahun jadi tim sepak bola di Indonesia nggak bisa jadi tim profesional? Apa yang salah? Jujur, kami tuh bingung loh ya dengan SDM bangsa ini. Sebegitu rendahnya kah SDM bangsa ini, atau SDM bangsa ini tuh selalu kalah sama uang ya? Nggak rakyat biasa, nggak supporter, nggak pemain bola, sampai wasitnya pun ini SDM-nya semuanya sangat rendah loh ya. Kok ada sih wasit yang kelihatan banget disuap? Coba lihat di laga Persiraja lawan Bekasi City FC. Ini wasit kan kelihatan banget nih disuapnya nih. Ya masa sih yang gini nggak pelanggaran? Ya masa yang gini nggak handsball? Cuma buat kami gini loh ya, kenapa ya tiap laga yang ada nama Acehnya kok lebih banyak kecurangannya loh ya? Di PON pun sama, sekarang di Liga pun sama. Ya meskipun nggak ada jaminan itu wasit disogok sama tuan rumah, tapi kenapa ya tiap main bola ada nama Acehnya, tapi kok condongnya begitu terus ya? Kan sekarang yang tercoreng yang jelek siapa? Nama Aceh juga dong. Khusus untuk wasit ini nih, ini kalau PSSI nggak pecat ini wasit ya, hal-hal seperti ini akan terus terulang. Gimana nih Pak Erick Thohir nih sebagai ketua wasit nih? Kami tunggu Pak kinerja Bapak soal wasit. Hampir 2 tahun loh, tapi nggak ada satupun wasit yang dipecat. Ya mereka makin seenaknya Pak kalau nggak dipecat. Coba wasit kayak gini langsung dipecat, pasti mereka ciut nyali. Gimana tuh Pak Erick?